Namski dan Sobi, Sobat Indihome di luar sana. Kembali lagi dengan saya dan teman-teman di luar sana juga. Banyak, ada Riri, ada Japi, ada salah satu teman. Sekarang kita nggak cowok-cowokan lagi, ada satu cewek. Siapa ya? Langsung kita undang Winda Carmelita. Silakan masuk. Halo Mbak Winda. Halo, tos dulu. Apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah datang di Sobat Indihome ataupun Sobi di sini. Sama-sama. Tadi perjalanan kesasar nggak sih? Enggak, saking jauhnya. Saking jauhnya sampai ya. Cuman kayak 2 menitan. Oke, teman-teman, sebenarnya rumahnya Mbak Winda itu ada di sebelah kantor kita, bener ya? Iya, Oke, Mbak. tetangga. Aku manggilnya apa nih? Winda aja. Winda ya? Atau Amel? Eh, Lita. Iya. Karmel aja. Carmel. Enggak lah Mas, jangan. Enggak ya? Kayak tuh telenovela namaku. Kayak minuman ya? Apa sih karamel? Kayak Tadi- telenovela. Telenovela, aku manggil Winda aja ya. Boleh. Ya, Winda, terima kasih sudah datang di Sobi ataupun Sama-sama. podcastnya Indihome, Sobat Indihome di luar sana. Banyak teman-teman yang request, Mas, request dong yang cewek. Nah, Oke. siapa lagi kalau bukan content creator ya? Bener nggak sih? Content writer. Oh, content creator ya, oke. Tapi nggak enak kalau saya yang memperkenalkan. Jadi Mbak Winda, tolong dong teman-teman di luar sana, Sobi Namski. Oke. Tahu ya Sobi ya? Sobi Namski ya. Sobi adalah Sobat Indihome. Sobat Namski. Namski itu klasik terus bos. Oh, oke. Rasakan apa yang kau terima. Ya ampun, band zaman SMP. Boleh dong dikenalin Oke. siapa tuh Winda? Saya Winda Carmelita, orang-orang taunya mengenal saya sebagai seorang blogger dan content writer. Ih, ngeri, Itu ngeri. sih Oke. sebetulnya pekerjaan Blogger, utama. Blogger, content writer, Content writer. yang berhubungan dengan menulis lah. Menulis apa nih? Menulis apapun yang bisa ditulis dan menghasilkan uang. Wow, cuan. Poin aku. Kalau ngomongin cuan ya, Riri iya. itu udah jape ya, langsung Juaranya. Berarti blogger, content writer. Content writer. Sebelumnya memang pekerjaannya di situ atau memang baru? Sorry nih, baru gitu kita bikin atau baru dibikin atau memang sudah jalan? Udah sekitar, kalau nulis itu mulai dari awalnya tuh emang udah dari SD Mas. Dari SD. Aku suka nulis, terus SMP, SMA masih nulis, kuliah juga masih nulis. Di semester akhir mulai ngerti kalau tulisan tuh bisa menghasilkan uang Menghasilkan. gitu. Akhirnya di tahun 2014 itu aku kerja di salah satu media online Media online besar besar di Indonesia gitu lah. Oh, Tuh. di mana tuh? Nggak boleh disebutin ya. Tit gitu. Oh, iya. Tapi kalau lihat muka aku mesti ngerti lah. Oh, Kalau- tahu lah, siapa yang nggak tahu Mbak Winda kan? Gila, Itu jadi itulah mulai dimana aku mulai menjadi seorang penulis. Kalau bisa dibilang tuh lebih ke komersil gitu. Berarti udah berapa tahun dong? Kalau nulis secara komersil sekitar mungkin 7 tahunan lah ya. 7 tahun. ha. 7 tahun berarti mulai masih masa kuliah atau masa Iya. puber? Masih, Oh, ya Allah. Loh, kalau nulisnya dari masa puber Mas. Oh dari iya, masa benar-benar. puber. Dear diary kayak gitu. Itu Iyalah. maksudnya sama nggak Sama sih? digembok dikunci itu. Oh iya, itu sama nggak? Seperti dulu ya, dulu kayak gitu ya. Dulu awalnya latihannya ya emang dari situ nulisnya. Berarti gitu. orang nulis diary itu berarti bisa dikatakan dia adalah content writer. Nggak bisa dibilang kayak gitu Nggak, juga. lebih ke curhat Beda. ya? Penulis kalau dibilang dia apakah dia menulis. Hmm. Tapi untuk spesifikasi ketika seseorang diomong sebagai content writer kan ada beda tuh. Jelasin dong, teman-teman juga nggak tahu content writer. Oke, ini kalau gimana. content writer itu lebih ke artikel, inform to inform. Jadi menginformasikan sesuatu. Mungkin gampangnya kalau sekarang itu penulis-penulis artikel di web. Oh, oke. Web Artikelnya series gitu, panjang. itu content writer ya? Kalau itu mungkin script writer Oh, jatuhnya. script writer. Beda ya? Apa sih Beda bedanya? banyak banget Mas turunannya Gila, ini ilmu penulis yang writer. bener-bener yang harus kita Wah, Kalau mungkin dijelasin orang dong. bilang kayak opo sih kerjamu Nah, bener nulis tuh. biasanya kan ya nggak menyalahkan ya karena kan pekerjaan seperti ini tuh ada sudah lama. Cuman mungkin lebih nge-boom gitu sejak konten digital semakin Iya, bener. banyak gitu kan. Berarti memang medianya digital platform ya semuanya. ya, Sekarang digital platform. Kalau dulu kan emang penulis orang tuanya nulisnya gimana, dimuat di majalah, di koran kayak Bener, gitu. di itu ya, di SMA itu dulu ada apa namanya? Mading. Gitu. Nah, ya, kayak itu adalah asal mula dari content writer ya? Sebetulnya bisa dibilang ya gitu sih, hampir sama. Cuman kan sekarang medianya udah ada media online, jadi mungkin lebih banyak chance-nya
sarana juga Oke. untuk orang bisa jadi content writer gitu. Berarti content writer, berarti namanya juga content writer. Berarti kita nulis sesuai dengan konten apa yang akan kita angkat. Betul. Contohnya apa tuh? Kalau- Yang lagi hype deh. Lagi hype. Kalau sekarang kan misalnya pandemi. Kebetulan saya selama 5 tahun kerja, mungkin sekarang sudah tahun ke-6 sih. Itu lebih banyak di women lifestyle. Woman lifestyle. Women Rere dengerin deh. lifestyle gitu. Women Rere lifestyle, mungkin Re. butuh inspirasi gitu kan ya. Biar kamu tuh tahu gimana mengenal wanita. caranya. Kebetulan kalau saya women lifestyle, jadi dulu banyaknya tentang fashion, makeup, beauty Fashion. gitu. Kalau sekarang nulisnya di parenting gitu. Oh, berarti lebih ke arah edukasi. Iya, Bener ya? lebih ke arah edukasi. Jadi cara berpakaian yang benar itu kayak gini. Itu kalau saya, tapi kalau teman-teman di dunia showbiz juga mereka akan menulis sesuai dengan Oh, oke. Berarti emang niche-nya, iya gitu. emang dari apa yang dia pengenin ya. Iya, Kalau memang lagi lifestyle juga lifestyle. biasanya kan kalau content writer itu kami kerjanya dengan media dan tiap media kan berbeda-beda. Kalau bilangnya apa ya? Kalau kita ngomongnya niche-nya, marketnya, Oke, marketnya. ya temanya kayak gitu. Sekarang apa nih yang kesibukannya kolaborasi sama media apa? Kalau sekarang saya kontributor, boleh disebut ya? Boleh. Boleh. Kan nanti tinggal Oke. mereka kontribusi ke kita apa lu? Oke, saya kontributor untuk popmama.com. Popmama. Popmama itu part of ID and Times. Pop Mama itu partner atau memang Saya kontributor di situ. kontributor? Heeh. Tapi nggak ada saham gitu ya? Enggak, aduh doakan lah ya. Oh iya. Jangan salah nanti Pop Mama tolong ya, di ini sebenarnya bisikan hati ataupun Iyalah, cuan. Cuan ya. Terus ya. Pop Mama berarti dia kamu sebagai kontributor untuk content writer-nya. Iya, Pop Mama itu part of ID and Times. Oh, iya, Dan iya. saya nulisnya kalau Pop Mama itu lebih banyak tentang parenting emang. Oh, berarti kayak gimana sih cara kita menjadi Cara- orang tua yang baik dan benar? Iya, Nah. kurang lebih meskipun belum menikah dan belum ibu-ibu. Jape juga pernah menjadi orang tua. Ibunya. Oh enggak, orang tua. Orang tua yang baik dan benar. Baik, berarti benar. Oke lah. Mungkin Apa Jape Pak? bisa- Oreng, ini oreng. Mungkin Jape dan Rere bisa ini rajin-rajin membaca tulisan saya Bener. biar PV saya naik Bener, gitu. harusnya kayak gitu. Dengerin Jape, Rere, Jape itu. Berarti memang sekarang lagi kolaborasi dengan Pop Mama. Itu memang Lagi kontributor. Oke, kontributor. Selain itu, Nah itu pekerjaan turunan misalnya itu kalau bisa dibilang turunannya juga copywriting, copywriting untuk konten-konten sosial media. oh ini yang Bikin caption, lebih ke nulisin caption sih. Jadi Caption? jadi kayak. Sebenarnya kan aku punya foto nih, tulisin dong, Win. Ya biasanya dari tim klien gitu kan. Bikin konten plan selama 1 bulan misalnya kayak gitu. Terus ini kontennya tentang apa aja gitu. Jadi nentuin konten editorialnya, terus nanti diolah kan tiap konten itu harus ada captionnya atau mas Bener-bener. kalau di Instagram. Nah Nanti itu jadinya kita hashtag bikin. gitu ya. Nanti jadinya caption. Caption ya. Captionnya. Oh berarti captionnya dikarang ya emang ya. Iya. Berarti Emang. ada caption, ada visual. Berarti memang Betul. caption itu harus sinergi ataupun satu frekuensi dengan. Seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong, tadi kan disebutin content writer, ada blogger, terus apa lagi tuh? Copywriter. Copywriter. Copywriter tuh kopas. Kopi, Enggak kopi ini loh mas. Oh, kopi. Iya. Oke, ternyata copywriter yang Itu adalah pekerjaan membuat kopi. kopi. Oh, yang bener. Enggak lah. Oh, iya. Apa tuh? Aku dong dijelasin dong perbedaannya content writer, blogger sama copywriter. Aku taunya copywriter itu kan kamu awam ya di dunia dan copywriter tak kira itu emang kopas gitu enggak ya? Oh, kalau content writer tadi kan lebih ke artikel panjang ya, lebih ke artikel di web to inform, untuk menginformasi. Sedangkan kalau copywriter itu lebih goalsnya itu adalah menjual mas. Jadi to persuade. Jadi kalau copywriter itu mungkin kita terjemahnya adalah mereka yang bikin iklan, Oke, kata-kata jadi di iklan. ngebas gitu ya? Iya, jadi bagaimana kalimat itu pendek aja tapi bisa bikin orang tuh tergerak untuk action, melakukan action, entah itu pembelian, entah itu apalah nge-like lah atau apa itu. Oh, berarti kayak ini ya, kayak quote gitu ya? Enggak ya? Eh, Quote ini, copy gills. nah itu bisa tuh termasuk pekerjaan copywriter. Oh, copywriter. Jadi kalau copywriter tuh sebetulnya memang tujuannya dia adalah untuk beriklan. beriklan. Kalau content writing itu lebih panjang sih, karena artikelnya lebih panjang, lebih menginformasikan. Tapi gitu. copywriter itu hanya untuk nulisin skripnya atau memang dengan visual videonya? Lebih ke tulisan, ke Tulisannya teks aja, sih ke kalau teksnya ya. copywriter. Berarti
nggak nggarap sampai iklannya ataupun videonya itu nggak ya? Sebetulnya itu kembali lagi ya ke kayak projectnya seperti apa gitu sih. Karena kalau biasanya anak copywriter tuh pasti dia punya basic menulis dan bisa di apa ya, kalau kita bahasa Bisa Jawa dijual. iso dienggok-enggok no lah hari Oh, ini oke. iso jadi nulis apa RWT gitu. lah ya jadinya kan ya. Jadi serabutan. Apa Tuh. sih yang copywriter yang pernah digarap Winda nih? Contohnya, nggak apa-apa kan disebutin. Nggak Kan apa-apa. juga ini kan promo juga sebenarnya kan. Lebih ke konten, kalau bikin caption tuh juga termasuk copywriter sih. Copywriter. Jadi Ada nggak yang ingat kata-kata yang oke gitu kan buat teman-teman Sobi dan Nams? waduh, apa ya dulu Apa ya? sempat bikin untuk Oh, ya, bukan itu ya? produk kecantikan lah, kesehatan dan kecantikan kayak Oke, gitu. Winda berarti copywriter. Terus apa lagi tadi content Blogger. writer, blogger itu Kalau blogger Nulis doang sebetulnya ya? sesederhana Nulis blogger ya? tuh orang yang nulis di blog gitu. di blog kayak website gitu nggak ya? Blog pribadi itu. Itu apa sih yang biasanya ditulis? Kalau aku di blogku sendiri itu lebih banyak nulis tentang misalnya review apa gitu. Karena misalnya aku lebih suka coba-coba produk kecantikan, aku tulis tentang itu. Oh, Terus berarti kayak ini ya, kayak apa namanya? Kayak di YouTube sekarang tuh video reaction gitu. lebih Ada ya? video review, Oh, review. first impression kayak gitu-gitu. Ini kita unboxing gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Sama slice of life kalau aku bilangnya. Oh, itu oke. lebih ke keseharianku, Keseharian, benar-benar. terus pemikiran-pemikiranku tentang suatu topik. Jadi aku opini apa. di mata Winda. Bukan berarti- personal banget, nggak Bener. mewakili media Siapapun. manapun gitu. Bisa saja salah, bisa saja benar gitu. Ya. Oke. Blog. Oke, berarti teman-teman udah tahu ya siapa Winda. Jadi apa kegiatannya, apa itu content writer atau apa itu blogger ataupun copywriter ya. Copywriter. Copywriter ya. Copywriter. Writer. Wah, kan bahasa Inggris kan emang sakti kan. Iya, ini Oke, aku lebih ke arah bahasa Inggris nggak? Iya, bahasa Inggris ya. Gading list. BGSC ya. Kamu BGSC sekali. Gading list. Tapi Indah sebelum jadi 3 job sekarang ya, itu kan job ya, main job ya. Mm-mm. Sebelumnya Winda pernah nggak sih kerja di suatu perusahaan atau suatu cukong gitu? Dari Enggak lah ya? dari awal bekerja, pertama kali saya kerja di startup. Jadi 2012 Ini anak digital banget ini ya. Zamannya belum per digitalan, per startupan, sudah pernah ngincipin di startup, waktu itu megang di sosial media. Terus karena kuliah jadi takut nggak selesai ya kan, punya uang Karena kan udah enak tahu ya. cuan ya. Iya, akhirnya ya wes aku tak fokus kuliah dulu menyelesaikan skripsi, terus akhirnya kerja lagi di media online itu. Media online, oh yang sampai ini hari ya? ini. Yang kapan-kapan itu kan. Iya, yang kapan? Gitu kan. Berarti apa nih perbedaan Winda sekarang ini? Berarti kan bisa kita sebut entrepreneur ya? Bisa nggak sih? Freelancer. Oh, freelancer. Mm-mm. Freelancer. Tapi kan udah ada itu tadi Pop Mama tadi. Iya, itu freelance kan, itu ya freelance gitu. Tapi kan rutin nih. Rutin. Per Dari bulan. tahun 2019 sampai hari ini. Oh, sih. berarti udah setahun ya, setahun lebih ya. Apa perbedaannya freelancer dengan Ikut orang. iya, ada keterikatan hubungan gitu kan. Keterikatan hubungan. Hubungan, komitmen. Oh, komitmen. Iya kan kalau kita kan bekerja sama orang ataupun kita lagi berhubungan sama orang, kita harus komitmen. Iya, pada dasarnya emang semuanya butuh komitmen sih Mas. Cuman kalau kita bekerja ikut orang itu, apalagi yang bulanan ya gajiannya itu lebih ke itu sih yang dirasakan bayaran, misalnya kita bilang gaji itu kan Fee lah ya. bulanannya. Kalau kerja bulanan dulu itu udah pasti. Udah pasti Kerjanya segini. udah pasti nggak cukup apa cukup nih. Oh ya puji Tuhan lah Mas, gitu sombong lah ya. Gede ya, wes gila. Bisa lah buat beli helikopter. Wih gila, helikopter deh. Tapi ya apa deh? Helikopter. Buat deh. beli mobil bisa Hot Wheels sih. Oh, mobil. Nyindir ini berarti ya. Jadi lebih ke situ sih. Terus tapi kalau ikut orang kan kita nggak bisa explore diri sendiri. Sedangkan kalau sekarang Ada keterbatasan aku gitu ya. freelance tantangannya itu lebih ke gimana pinter-pinternya manage keuangan, manage waktu. Karena kalau dulu sama orang ikut perusahaan kan ada jam pastinya, Iya, jam ada kerja jam 8 ada sampai jam SOP-nya, 4 betul. tuh. Kalau sekarang bisa jadi jam 6 pagi udah mulai udah kerja, terus jam 12 leye-leye, jam 1 ngapain, jam sekian nonton gig, itu Oh, bisa. bisa Kalau ya. dulu nggak mungkin nggak
apa ya, nggak Sesuai. sebebas itu gitu. Benar, nggak secil ini sekarang ya. Cuman kalau sekarang ya tantangannya itu ya manajemen waktunya sendiri gitu. Jadi Kalau kita males ya mau males jadinya gitu. Tapi lebih chill sekarang ya. Lebih chill. Berarti quote yang kita ambil hikmah dari cerita Mbak Winda adalah teman-teman kalau yang masih kerja di instansi segera resign. Waduh, Oh, enggak ya? jangan Oh, keburu resign gitu. Oke, berarti enak mana nih? Jadi penulis di perusahaan atau jadi penulis freelancer? Karena saya sudah mencicipi keduanya, sebetulnya dua-duanya sama-sama enak gitu. Sebetulnya bukan dari perusahaannya atau freelance-nya. Poinnya adalah kamu suka nggak sama kerjaannya? Oh, Kamu berarti suka lebih nggak ke sama passion nulis? ya. Heeh. Lebih ke passion. Jadi ngomong-ngomong passion, arahnya kemana nih? Kan biasanya kan passion tuh kan stylenya kan, oh aku nih nulis, styleku nih nulisin ngeritik orang nih, nggak? Oh, Nah, kayak gitu. gitu. Apa sih itu namanya tuh? Kalau aku lebih suka sharing sih. Jadi Sharing. apapun yang aku tulis, aku berharap itu bisa apa ya, kasih impact ke seseorang lah. Berarti kita nulis memang harus menularkan positif vibe ataupun yang berdampak positif kepada orang lain. Nah ini At Japri least sama nggak Rian harus ini- positif sih, kalau menurutku misalnya tidak positif amat, itu paling nggak ngebuat orang tuh akhirnya berpikir ulang gitu loh. Oke, jadi menurut itu. Lah Rere biasanya kamar mandi itu kan banyak coret-coretan tuh. Heeh. Jadi Rere nanya, Jape masuk dijawab. Oh, Itu sumpah. nulis. AMKM, Anda meminta kami memutar itu Nah, nggak, Mas? itu iya. Lu apa sih? Referensi radio Enggak, lihatin kamar mandian gitu kan. dari untuk salam gitu. Lalu cinta dijawab Jape. Iya, apa gitu kan. Besok makan apa Dari gitu kan. Jape untuk Riri. Itu Salam. boleh nggak sih dibilang penulis juga? Apa Belum karena lah, karena gini, enggak. karena mereka nggak mempunyai media untuk menulis ataupun dia nggak mempunyai digital platform, akhirnya dia nulis di tembok. Enggak, kan itu nggak ada unsur informatifnya Oh, informatif. gitu. Loh, dia informatif. Ya. Pipis di sini harus disiram itu informasi loh. Itu komando, Mas. Oh, komando. Komando. Menguji kan jadi Oh, menguji. enggak lah, enggak, kita kan enggak. Masa kita menguji di sini kan enggak ada ujian ya? Ini bukan UTBK. Iya, Ini- UTBK, Eptanas aku zamanku. Oke, berarti Winda, apalagi sekarang ini di era, aduh, yang di era agak perih ya, maksudnya kita ngomongin pandemi. Job masih lancar atau Puji Tuhan masih lancar. atau stylenya mengarah kemarin lebih ke arah sharing, sekarang mulai mengarah ngeritik yang namanya Enggak sih, enggak ya? masih tetap. Biasanya kan apa, penulis kan kalau memang lagi ada yang happening dan itu memang lagi bergejolak untuk isu nasional, tiba-tiba lagi wah langsung ikut-ikutan. enggak, karena kan Anget-angetai bebek lah ya. Oh, enggak? media yang aku jadi kontributor itu kan tidak mengarah ke sana, Mas, gitu. Tapi kan blogger kamu sendiri kan? Iya, kalau blog aku juga nggak nulis itu karena aku merasa aku tidak punya kapasitas untuk banyak bicara di situ, gitu aja sih. Wih. Karena kan kalau misalnya nulis itu menurutku perpanjangan tangan kita dari kita ngomong kan. Kalau misalnya kita nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis, yo wis leren aja. Nah, ini Oh. ini jawaban yang pas Amoy. ini itu kan. Makanya setiap tindakan tuh harus dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman di luar sana nulis di sosial media. Itu loh capek denger. Dengar iya bener. Jadi bener juga, ini adalah pesan moral dari Mbak Winda, seorang copywriter, blogger, penulis juga lah. Jadi apa yang kita tulis di media sosial kita ataupun sosmed yang berhubungan dengan orang luar, jadi kita harus yang benar harus berpikir dua kali ya. Jadi jangan nulis Ririn Jape Instagramnya, Twitter, aduh is. Wah. Ya nggak apa-apa sih kalau mau nulis apapun yang kamu pengen, tapi Resiko harus kamu sendiri ya. siap sama apa ya, tanggung jawabnya, konsekuensinya. Gitu. Sama ini teman-teman di luar sana kan juga sobi ataupun narsis kan banyak juga yang suka nulis. Apa sih kiat-kiatnya yang apa yang harus kita mulai kalau pengen jadi sosok Winda? Waduh, jadi Sosok Winda. Gak enak Iya, dari aku. Astral kali ya. Kalau Apa sih yang dimulai pertama step? pengen, banyak orang yang nanya tuh kayak, aku pengen nulis tuh aku harus ngapain pertama kali? Latihan. Semua orang tuh bisa nulis, Mas, basicnya. Cuman yang Loh, mungkin Jape ini menulis dan membaca susah ya? oh ya, kayak iklan epilepsi. Jadi nulis, basicnya orang semua tuh bisa nulis kalau menurutku. Cuman latihannya gimana? Terus kan bisa tuh karena banyak diasah gitu kan. Kalau mungkin saya udah 10.000 jam lebih dulu ketimbang kamu. Misalnya kamu juga harus bisa, kalau memang punya keinginan sebagai penulis ya harus
lampauilah 10.000 jamu itu. Oh, jam terbang ya? Dan harus nulis tuh, karena nulis kalau menurutku tuh basic banget. Banyak waktu aku kuliah dulu, teman-temanku yang gagal skripsi itu karena dia tidak bisa menulis. Padahal pinter banget, ide di otaknya tuh banyak gitu. Kan juga Bener-bener banyak pinter. orang yang idenya banyak tapi dia nggak bisa nulis, tapi dia tuh ngerekrut ataupun nge-hire orang untuk dia nulis. Iya, ada Ada ya gitu ya? ghostwriter namanya. Apa namanya? Ghostwriter. Oh, bukan Ghost Rider. Kan. Kayaknya ini. Bener-bener. Ghostbuster. Tahu kan? Iya, motoran Oh, iya. kode Dia ngono. kan goe, arek mancal gaya emang. Iya bener-bener. Namanya Ghost Rider. Ghostwriter. Itu Winda juga bisa nggak sih kayak gitu? Bisa. Bisa ya. Jadi berarti teman-teman yang Basicnya memang nggak bisa nulis, yang jape gitu kan, punya ide tapi nggak bisa nulis, baca aja kadang-kadang susah. Membaca saja aku sulit. Itu boleh ngubungin Mbak Winda. Boleh dong di share IG-nya itu apa? Boleh, Nanti akan kita edit di sini Oke, Jape ya. Winda Carmelita. Apa tuh? Winda Carmelita. Jarang update tapi. Winda Carmelita. Tapi di situ ada kontak personnya ya. Ada. Ada nomor Di handphone? sini. Waduh, seneng aku epok-epok ngene. Oh iya dong, kita edit di sini Be ya. Kayak ada iklan-iklan zaman biyen. Nah, jadi teman-teman kalau memang pengen kerjasama dengan Winda, Ya, tinggal DM aja ya. boleh. DM ataupun hubungin dari Instagramnya Instagram ada atau Twitter. @Winda Carmelita. C ya, Charlie ya. Pakai C. Charlie SC12 bukan ya? Charlie. Bukan ya. Jangan. Ngomong-ngomong jangan-jangan tadi, Mbak Winda ini juga musisi loh sebenarnya. Waduh. Bener ya? Suka main musik gitu. Suka mainin apa dimainin? Suka mainin. Oh, suka mainin. Suka mainin Wow. musik. Iya. Rere, garis bawah ya. Ini suka mainin loh ya. Suka mainin musik ya? Iya. Nggak, kita ngomonginnya musik, Bos. Bener ya? Tuh. Apa? Pegang apa? Kalau dari dulu tuh nyanyi sama main gitar. Main gitar. Sesekali main harmonika gitu. Tapi Mbak Wina pernah dimainin musik nggak sih? Nggak ya? Dipermainkan sama musik. Eh, Pertanyaan bingung dewe deh. dimainin sama maksudnya itu dipermainin sama musisi, maksudnya gitu loh. Wah, ini nggak nangkep ini sinyal gue nih. Dipermainkan sama musik enggak sih? Enggak Kalau ya? bisa saya mempermainkan. Gila. Kan dominan saya. Riri. Ngeri ya. Berarti vokal dan gitaris. Heeh. Boleh dong kita dikasih nada do. Duh. Re dong. Nyanyi dong Mbak. Oh, Sekilas aduh, dong. ngomong bisa dilihat aja video saya nanti Di itu. video ya? Masa nggak? Boleh. Kita punya follow. gitar nih. Jangan malu Mas. Enggak Mas, enggak. Pakai acapella. Pakai dubstep. Oh bisa itu. Dub setak. Dubstep ya. Tapi musik di dalam hidupnya Winda itu gimana sih? Musik itu kalau buat saya memang apa ya? Saya nggak mencari uang dari situ sampai hari ini gitu. Jadi tapi membuat itu bisa ngasilin nggak? kalau sejauh ini sih nggak pernah mengeksplor itu sih gitu. Kasihan lo ya. Nasib musisi. Sama ya. Anda bertanya padahal Anda tahu. Bener, kan saya sebenarnya ini kan pancingan aja. Iya, Bener. betul. Enggak sih kalau main musik buat apa ya? Hobi ya? Buat hobi Sama passion, maksudnya sama kesenangan. kayak rilis aja kalau stres gitu kan. Lu udah punya album berarti? Belum Mas. Aduh sedih banget. Kita ada Band saya aja. Nanti kita juga kerjasama dengan apa? Punya kerjasama dengan record label. Oh, boleh. Ada boleh. Namski record label. Wah sih. Aku diajak pang-pangan. Enggak dong, enggak. Kita ngomongin musik kita semua. Oke, Semua musik. bener, Dangdut bener. juga kita ajar, yang penting ada cuan lah. Gitu. Oh, iya. Di masa-masa kayak Penting gini kan duitnya. bener. Berarti pernah tergabung sama band juga ya? Apa band namanya? Sekarang saya sama band Lawas. Apa tuh? Good Boy Jimmy. Wih, In the state of rain for another day. Tell me, you gotta pay for another day. Wih, Good Boy Jimmy itu teman Weh, kita. gimana lagunya? Waiting. Bener, Mas Gigi itu, Gigi ya. Iya, Ya, sekarang- jadi Mbak Winda personel juga nih dari Good Boy Jimmy ya. Satu-satunya personel wanita Oh iya kan baru masuk ya? baru. Ada job manggung? Belum. Kan sekarang kan kita lagi trendernya lagi itu apa namanya live streaming. Iya, sempat kok emang lagi
lagi nyiapin materi aja sama ada studio session gitu. Oh, siap. Supaya nggak apa ya, kelewes gak lapo-lapo gitu. Bener. Kita kan di dunia entertainment kan memang sangat-sangat berdampak ya. Kayak gini. Jadi kita mau biasanya manggung ataupun kita perform di mana sangat susah gitu. Sulit. Nah, ngomong-ngomong musik dengan apa tadi? Content writer. Pernah ya bikin content writer ataupun copywriter untuk satu video klip? Kayaknya saya dapat bocoran sih. Oh iya, kemarin sempat garap untuk scriptwriter sama belajar ya Mas, ya belajar menyutradarai salah satu video klip bandnya teman. Apa itu gue? Sun, bandnya namanya Eternity. Nanti akan tayang mungkin awal tahun lah. Wah, boleh. Jadi teman-teman kalau memang di luar sana juga punya musik ataupun punya band yang memang pengen disutradarai Mbak Winda, cuannya oke loh, bersahabat. Ya, masih belajar. Jadi sama belajar nanti tinggal DM juga. Bukan hanya blogger, copywriter ataupun content Apa aja writer, apa dikerjain, aja. Mas. Jadi yang pejabat ya semua project di Palu Gada. apa kayak itu dong kayak Telkom. Oh iya. Bener. Gak apa-apa sih untuk frekuensi kita sebenarnya gitu. Nah, berarti semua content writer, blogger, copywriter, sutradara bahkan Belajar. Belajar. Nulis skrip untuk video klip. Kalau nulis skrip udah beberapa kali sih untuk narasi. Dan bukan band ini voice juga. over. Oh, voice over. Oh, bisa voice over. Bisa. Kan suara saya ibu-ibu banget gini. Boleh dong ini voice over Apa misalnya? IndiHome dong. Oke, Nah ini, ini. ingin langganan IndiHome. IndiHome. Waduh, malu ya aku. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu nanti manajer Oke, kita oke, lagi oke. Oke ya, kita cek 1, 2, 3. Ingin langganan IndiHome? Install my IndiHome. Teret. Wih, ngeri gila nih. Ibu-ibu Voice PKK over. sekali suara saya. Gila bener-bener ini antara multitasking sama serabutan ya. Iya, Tipis ya. Sebenarnya bingung saya tuh. Saya mengerjakan apa saja yang saya mau, saya bisa dan bisa saya belajar gitu. Oh iya, berarti apapun pekerjaannya diembat aja sih sebenarnya. Ya, kan? pokoknya masih dalam konteksnya satu konteks frekuensi, dunia kreatif bisa. Misalnya kalau saya disuruh yang lain kayak ngelas gitu ya nggak bisa mana ya. Ya nggak gitu juga kali. Serece itu dah kamu. Lo yo PE ya. Oh, ndak iso. Ben-ben tak karyakan ae. Oke, berarti semua apa yang dikerjakan Mbak Winda sebenarnya itu quote-nya ataupun yang kita ambil adalah salah satu quote yang memang bisa diambil, yaitu adalah apa yang menjadi passion, apa yang menjadi suka itu bisa kita kerjakan selama itu masih dalam kapabilitas kita ya. Jadi kalau kita ngomong bisa ya bisa. Karena kalau misalnya saya belajar sih banyak yang ada di pikiran tuh lebih buruk daripada ketika kita udah ngerjakan gitu. Ketika dulu misalnya, ayo Win nyoba lagi, aduh gak iso. Nah, nggak Ketika ada. dikomporin terus iso, ya wes lah tak coba gitu. Ketika nyoba, oh ternyata tidak seburuk itu gitu loh. Akhirnya ya nggak apa-apa, kita coba aja. Gitu. Iya, memang berarti emang di luar, memang kita kan nggak ada yang nggak bisa, kan cuma ada yang malas. Cuman dulu Jape juga nggak bisa move on sebenarnya. Oh, kalau itu Temennya PR seumur memotivasi, hidup ya. kayaknya. Tapi temennya Sulit. memotivasi move ternyata Terus nggak on. nggak on. P nggak usah gitu lah, P nggak usah dimasukin. Sedih hati. loh, capek. Kita kan serius P ngomongnya. Nah, ngomong-ngomong Winda ini job desk-nya adalah content writer, blogger ataupun copywriter. Berarti kan berhubungan dengan digital platform. Pasti ngomongin digital marketing juga pasti kan marketingnya kan di Mac ya, digital marketingnya. Berarti frekuensinya butuh connectivity dong. Banget. Nah, memang connectivity sekarang ini memang kebutuhan. Bisa nggak sih hidup tanpa HP? Nggak bisa, Nggak separuh bisa, nyawa itu. Gila. Pacarnya Winda sebenarnya bukan cowok ya, Betul. tapi handphone ya. Betul, Nah. karena itu selalu menemani saya. Oh. Yang mencari saya ya itu orang-orang dan PCS enggak pekerjaan. ya? Enggak ya? PCS Bigo, Be. Oh, Bigo. Nah, ngomong-ngomong connectivity berarti otomatis teman-teman yang di luar sana Sobi nih pasti ataupun Namski ataupun mungkin followernya Mbak Winda juga pasti akan pengen tahu nih apa aja yang ada di program-program ataupun promo apa aja yang ada di Telkom Malang ataupun Telkom Indonesia. Tinggal di follow indihome.telkom Malang. Jadi di indihome.telkom Malang di Instagramnya itu pasti banyak promo-promo. Jadi Telkom sekarang baik, apalagi di masa kita ngomongin masa pandemi itu nggak enak, tapi ngomong masa pre juga nggak enak ya. Kita jalanin aja ya, bener ya. Betul. Berarti otomatis teman-teman di luar sana kalau pengen pasang apapun kita tinggal ketik indihome.telkom Malang, di situ banyak Sobi.
Jadi kemarin berapa kali kita podcast juga ada F&B, ada dunia perkopian, dunia perburgeran. Itu mereka karena mereka sudah pakai produk dari Telkom ataupun IndiHome, mereka sudah jadi sobi. Oh, oke. Jadi mereka udah jadi sobat IndiHome. Jadi mereka sudah punya barcode. Jadi tinggal nanti mungkin Mbak Winda juga pengen ya kayaknya. Iya, nextnya ya. Iya, wajahnya kayaknya pengen. Iya, kan aku haus akan koneksi. Nah, bener. Konektivitas itu harus ngomongin Winda nih, ngomongin content writer nih, guys. Wah. Saya bisa brodol Mas rambut saya kalau misalnya itu lemot gitu, aduh. Wah iya, nah itu solusinya adalah IndiHome. IndiHome Malang ataupun IndiHome Indonesia Digital Home Telkom memang tersedia untuk Mbak Winda di sini. Yeay. Ih, gila ini benar-benar pengguna hard selling. Saya pengguna IndiHome lama loh. Loh Mas. iya makanya. Nggak ada makanya, ini. Benar, nggak ada kenapa pilihan sih Mbak Winda ataupun Winda kita undang di sini memang satu frekuensi, apalagi dengan konten ataupun pekerjaan Mbak Winda sekarang ini memang IndiHome memang adalah partner yang tepat. Bener ya? IndiHome partner yang tepat ya emang ya. IndiHome Iya, memang iya. selalu baik gitu kan. Kamu loh Mas. Tawanya loh. Ya berarti teman-teman jangan lupa di follow indihome.telkom. Jangan lupa. Ya, jangan lupa ya. Bagi para pecinta promo. Benar, pada para pencinta promo dan para penghaus Haus kuota, koneksi. koneksi wifi itu banyak di situ. Informasi lengkap tentang Telkom Indonesia, program-program apa itu nasional. Karena memang di situ adalah Indo Telkom Malang karena basisnya memang Malang kita kan. Cuman itu promonya itu berlaku untuk nasional. Oke. Gitu. Nice. Nah, berarti sudah cukup mungkin perjumpaan kita dengan Mbak Winda. Ya. Tapi teman-teman kayaknya mau request Mbak Winda nyanyi. Apa itu? Nggak mau. Aduh, jangan deh. Jangan ya? Coba didengarkan aja, boleh di follow Spotify-nya. Di share dong, apa sih Iya. diinformasikan? Di follow aja Instagram aku dan Spotify-nya bandku aja ya. Oke, di infoin dong. @goodboyjimmy. Wih, goodbye Jimmy nih. Rek, Om promo GG gratis nih. loh, ya. kira ya. Om GG mungkin akan kita undang juga. Oh iya, sih, itu harus kan. diundang Bener, gitu kan. Tuh. Goodbye Jimmy sama Spotify-nya? Spotify-nya sama Goodboy Jimmy. Goodbye Jimmy. Di situ itu sudah ada vokalnya. Udah ada satu lagu dari sekian tahun berkarya Di baru sini. satu lagu. Nggak apa-apa, Rositus juga sama. Doakan kami produktif ya. Amin. Amin. Oke, berarti terima kasih Mbak Winda atas Terima kedatangannya kasih di Mas Sobi Riza ataupun dan Sobat teman-teman IndiHome. semua dan Betul. IndiHome sudah mengundang, semoga berfaedah. Alhamdulillah sangat berbeda. Oke. Ilmunya yang tadi disampaikan mungkin banyak teman-teman yang di luar sana tuh nggak tahu content writer, blogger ataupun Ya. copywriter gitu kan gitulah ya. Boleh kalau misalnya pengen penasaran tulisannya apa sih, bisa ke windacarmelita.com. Itu jadi semuanya saya. ada ya di situ ya. di Ada, blognya ya. ada. Oke, Winda terima kasih. Terima kasih. Waktunya. Sama-sama. Jadi teman-teman kita Terima sudahi kasih. IndiHome juga terima kasih Telkom Malang, Telkom Indonesia. Jadi sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye. Thank you.